Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim, amma ba'du. Qala muallif as-sayyid Ibnu Samir al-Hadrami rahimahumullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini, amin. Sahabat-sahabatku, pertemuan kali ini kita akan melanjutkan mengaji kitab Safinatun Najah, fasal yang menjelaskan tentang anggota sujud. Bismillahirrahmanirrahim. Khatimatun. A'dha'us sujudi sab'atun, al-jabhatu wa butunul kaffaini wa rukbatani wa butunu asabi'i rijlaini. A'dha'us sujudi, adapun anggota-anggota sujud, sab'atun ialah 7. Al-jabhatun dahi, wa butunu dan bagian dalam, al-kafaini 2 telapak tangan, warukbatani dan 2 lutut, wabutunu dan bagian dalam, asabi'i jari-jari arijlaini 2 kaki. Pasal ini menjelaskan tentang anggota sujud. Anggota sujud itu ada 7, sab'atun. Penjelasan Imam Nawawi dalam kitab Kasyifatus Sajja tentang anggota-anggota sujud itu ada 7. Yang pertama yaitu dahi. Batas dahi dari segi panjang adalah bagian antara 2 pelipis, dan dari segi lebar adalah bagian antara tempat tumbuh rambut kepala dan kedua alis. Mengecualikan dengan dahi adalah jabin, yaitu bagian samping dahi dari 2 arah. Maka tidak cukup kalau hanya meletakkan jabin saja, tetapi disunahkan meletakkannya. Yang kedua dan ketiga adalah bagian kedua telapak tangan. Maksud telapak tangan di sini adalah bagian yang dapat membatalkan wudhu saat disentuhkan pada farji. Oleh karena itu, dalam sujud dicukupkan hanya dengan meletakkan sebagian jari-jari saja dan sebagian telapak tangan saja di atas lantai, bukan selain keduanya. Kemudian yang nomor 4 dan 5 yaitu kedua lutut. Lutut dalam bahasa Arab adalah ar-rukbah. Lafaz ar-rukbah dengan dhammah pada huruf ra dan sukun pada huruf kaf berarti bagian tubuh yang memisahkan antara pangkal paha dan ujung betis. Bentuk jamak lafaz ar-rukbah adalah rukabun dengan dhammah pada huruf ra dan fathah pada huruf kaf, seperti lafaz ghurfatun menjadi ghurafun. Kemudian yang nomor 6 dan 7 adalah
bagian dalam jari-jari kedua kaki. Dari 7 anggota sujud ini, masing-masing darinya dianggap cukup meskipun hanya meletakkan sebagian saja, walaupun satu jari, misalnya satu jari dari tangan atau satu jari dari kaki. Akan tetapi meletakkan hanya sebagian dari masing-masing 7 anggota ini hukumnya makruh. Apabila telapak tangan atau jari-jari terpotong, maka tidak wajib meletakkan sisanya, melainkan sunnah. Apabila musolli diciptakan tanpa memiliki telapak tangan atau jari-jari, maka ia wajib meletakkan bagian perkiraannya saja. Ketika sujud, disunahkan bagi laki-laki dan perempuan membuka kedua telapak tangan. Sedangkan hanya bagi laki-laki dan perempuan amah disunahkan membuka bagian dalam jari-jari kedua kaki. Adapun bagi selain mereka wajib menutup bagian dalam jari-jari kedua kaki, dan dimakruhkan bagi laki-laki dan perempuan amah membuka kedua lutut saat sujud. Ketika sujud, musolli disunahkan meletakkan anggota-anggota sujud secara tertib. Artinya, ia meletakkan kedua lutut terlebih dahulu, kemudian kedua telapak tangan, kemudian dahi dan hidung secara bersamaan. Meletakkan hidung secara bersamaan dengan dahi adalah sunnah muta'akidah atau sangat disunahkan. Tidak cukup kalau hanya meletakkan hidung saja, karena yang menjadi syarat adalah meletakkan dahi. Disunahkan hidung yang diletakkan adalah dengan kondisi terbuka. Apabila musolli bersujud dengan tidak tertib seperti yang telah disebutkan, atau ia hanya meletakkan dahi saja tanpa disertai hidung, maka hukumnya makruh karena mempertahankan pendapat tentang kewajiban meletakkan hidung. Dalam masalah ini, tertib dalam sujud, Imam Malik berpendapat lain. Ia memaksudkan tertib dengan meletakkan kedua telapak tangan terlebih dahulu, kemudian baru kedua lutut. Itulah tadi penjelasan tentang fasal anggota-anggota sujud. Semoga bermanfaat. Al-Faqir ilallah mengucapkan mohon maaf sebanyak-banyaknya apabila banyak kesalahan, karena kesalahan adalah murni dari saya sendiri dan kesempurnaan hanyalah milik Allah semata. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.